Al-Badar TV, menerangi dengan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adana Allah wa iyyakum minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin aw amalin aw i'tiqad. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita karunia dan nikmat-Nya, mesti senantiasa memberikan kita takdir-takdir yang baik untuk kita senantiasa berada di atas jalan yang seharusnya kita tempuh, dari jalan-jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu tabaraka wa taala anhum. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, seperti yang telah diumumkan bahwasanya insyaallah tabaraka wa taala di setiap hari Seninnya atau di hari-hari yang lain kita akan mulai ke pembahasan baru dari pembahasan-pembahasan yang berkaitan dengan fikih puasa, yang insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan bahas dari kitab Al-Imamul Allamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'a, yang biasa kita kenal dengan kitab Manhajus Salikin. Manhaj As-Salikin. InsyaAllah, sebelum kita masuk ke dalam kitab, perlu ada beberapa faidah yang tentunya kita akan nukilkan dari faidah-faidah yang diucapkan oleh para masyayikh kita rahimahullahu wa hafizahumullah. Di antara faidah-faidah yang disebutkan adalah hendaknya setiap muslim ketika hendak melakukan suatu amalan untuk senantiasa dan bersegera menuju pemahaman yang berkaitan dengan amalan tersebut, untuk senantiasa mempelajari hukum-hukumnya, adab-adabnya, yang dimana sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya bulan suci Ramadan akan segera mendatangi kita. Semoga Allah Azza wa Jal menyampaikan kita kepadanya. Maka hendaknya setiap muslim sebelum memasuki bulan yang agung ini, bulan yang penuh mubarakah ini, tamu yang sangat agung ini, untuk mempersiapkan diri dari pembersihan hati, dari semangat yang wajib untuk kita perbaharui kembali, kemudian wajib untuk memahami hakikat dari hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Begitupun dengan adab-adabnya. Karena setiap perkara memiliki ahkam dan memiliki adab. Begitupun dengan bulan suci yang agung ini, tamu yang agung ini. Maka ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa itu kepada hambanya. Dan puasa itu ala maratib, bermacam-macam. Ada puasa yang memang wajib untuk dilakukan setiap orang, ini bagi yang mampu. Dan ada puasa yang hukumnya sunnah. Maka puasa itu hukumnya berbeda-beda. Akan tetapi
puasa di bulan suci Ramadan, Allah Azza wa Jal jadikan sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk melakukannya. Maka faedah yang pertama ya ikhwan, dari faedah-faedah yang dinukilkan oleh para ulama kita adalah puasa pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan itu adalah 3 hari di setiap bulannya. Ini puasa pertama yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ialah puasa 3 hari di setiap bulannya. Kemudian Allah Azza wa Jal mewajibkan puasa apa? Mewajibkan puasa Ashura. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melakukannya dan memerintahkan para sahabatnya untuk melakukannya. Kemudian datang puasa wajib di bulan Ramadan, yang dimana Allah Azza wa Jal perintahkan bagi setiap hambanya untuk berpuasa di bulan suci Ramadan, sehingga kewajiban yang ada pada puasa Ashura itu mansukh, terhapus dan terganti menjadi hal yang mustahab dan disunnahkan. Maka puasa Ashura dahulunya adalah puasa yang wajib. Itu termansukh ketika puasa Ramadan itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puasa Ashura itu menjadi mustahab, menjadi sunnah. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, apakah puasa Ramadan yang dilakukan oleh para sahabat itu sama dengan puasa Ramadan yang kita lakukan sekarang? Ini perlu untuk kita ketahui bagaimanakah Allah Azza wa Jal mewajibkan puasa Ramadan itu kepada umatnya. Apakah dengan 1 tahap saja atau ada beberapa tahap? Khulasahnya ya ikhwan, rangkumannya adalah puasa Ramadan yang kita lakukan sekarang ini adalah puasa yang sejatinya berada di tahap yang ketiga. Ada puasa yang pertama dan ada puasa yang kedua. Fahimtum? Bagaimanakah puasa Ramadan itu diwajibkan kepada umat ini? Tamam? Awal mula puasa Ramadan diwajibkan kepada umat ini, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa Ramadan dengan iradah yang dia inginkan, dengan kemauan yang ia inginkan. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mewajibkan puasa Ramadan ini kepada umat ini, kepada hambanya? Allah Azza wa Jalla memerintahkan umatnya, hambanya, untuk berpuasa Ramadan, akan tetapi dengan iradah yang diinginkan oleh umatnya. Apa maksudnya? Di awal perkara puasa Ramadan ini diwajibkan, di awal perkara puasa Ramadan ini diwajibkan, seorang hamba bisa memilih apakah dia mau berpuasa atau dia mau berfidyah, membayar fidyah. Itu di tahap yang awal. Kalau ia ingin berpuasa, maka dia berpuasa. Tapi kalau dia tidak ingin berpuasa, dia membayar fidyah. Ini di awal perkara, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamun." Maka di awal perkara, seorang hamba disuruh memilih. Boleh dia berpuasa, jikalau ia tidak mau, boleh bagi dia untuk membayar fidyah. Setelah itu, ayat yang tadi termansukh. Ayat yang tadi termansukh. Dimansukh oleh ayat yang lain, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasumhu." Fi'il mudhari tergabung dengan lam al-amr, yufid ish al-wujub. Maka di tahap yang kedua, seseorang sudah harus berpuasa
Tidak ada lagi pilihan apakah ia mau membayar fidyah atau dia mau berpuasa. Tidak ada pilihan itu. Ini termansukh. Berdasarkan hadis dari Salamah Ibnul Aqwa di dalam Sahihain, di mana Salamah Ibnul Aqwa pernah berkata, ketika ayat ini turun, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin sampai akhir, Salamah Ibnul Aqwa mengatakan, siapa yang menginginkan untuk tidak berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah. Sampai turun ayat yang menghapusnya, ialah ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Tuh. Adapun di riwayat Imam Muslim rahimahullah, Salamah Ibnul Aqwa mengatakan, kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man syaa'a sham wa man syaa'a aftar. Dahulu kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman Nabi, siapa yang mau berpuasa maka berpuasa, siapa yang tidak mau berpuasa maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Membayar fidyah dengan memberikan kaum muslimin makanan. Tuh. Sampai datang atau sampai turun ayat faman syahida minkumus syahra fal yasum, sampai turun ayat ini. Maka di sini ada faedah ya ikhwan. Ketika ayat ini turun, faman syahida minkumus syahra fal yasum, barang siapa yang telah melihat hilal di antara kalian, fal yasum, maka hendaknya ia berpuasa. Tidak ada lagi pilihan. Zain? Tidak ada lagi pilihan. Di sini ada faedah. Ketika Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan puasa ini kepada hambanya, kepada umatnya nih, apakah awal perkara diwajibkannya puasa ini sama dengan keadaan kita sekarang? Tidak. Dahulu itu, ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan hambanya untuk berpuasa, maka sama puasanya dari setelah fajar yang kedua sampai terbenamnya matahari. Tapi ada syaratnya. Siapa yang tidur nih? Siapa yang tidur sebelum ia berbuka? Siapa yang tidur sebelum waktu berbuka, maka tidak boleh baginya untuk berbuka sampai di hari selanjutnya. Atau siapa yang telah berbuka kemudian ia salat Isya, maka setelah salat Isya tidak boleh baginya untuk berbuka sampai di hari selanjutnya. Ini tahap awal bagaimana puasa Ramadan itu diwajibkan. Tidak ada namanya jima' di malam hari. Berbeda dengan kita. Kita berbuka puasa, terserah setelah itu. Di awal perkara puasa diwajibkan, itu tidak demikian. Itu tidak demikian. Siapa yang ingin berbuka dan ia tertidur sedikit nih, karena kelelahan mungkin, karena amalannya, karena pekerjaannya di luar, ia tertidur, maka sudah tidak boleh baginya untuk berbuka sampai maghrib selanjutnya. Atau ia salat Isya, tidak boleh baginya untuk berbuka sampai maghrib selanjutnya. Ini tahap yang pertama. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhuma di dalam kitab Sahih Al-Bukhari, di mana Al-Bara' ibn Azib pernah mengatakan, kan ashabu Muhammadin idza kana ar-rajulu sha'iman fa hadara al-iftar fanama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wala yawmahu hatta yumsi. Dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang di antara mereka ketika ia sedang berpuasa nih, kemudian telah datang padanya waktu iftar, tapi sebelumnya ia tidur, tidak sempat berbuka, maka tidak boleh baginya lagi untuk makan di malam itu, di hari itu, sampai datang hari selanjutnya, yakni ghurub asy-syams. Kemudian Al-Bara' bin Azib melanjutkan, menjelaskan dan menceritakan bahwasanya ini pernah terjadi di kalangan salah seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirmah Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya dia pernah berpuasa. Ketika ia berpuasa, di hari itu dia bekerja dengan sangat lelahnya. Ia pun balik ke rumahnya, bertemu dengan istrinya. Kemudian ia mengatakan kepada istrinya, "A'indaki ta'am?" Apakah engkau memiliki makanan wahai istriku? Dan ini sebelum waktu berbuka.
Maka kata istrinya, "La, saya tidak memiliki itu. Walakin antaliku atlub lak." Tapi saya akan keluar mencari makanan untukmu. Mencari makanan untukmu. Setelah istrinya keluar nih mencari makanan, tak taunya Qais Al-Ansari ini dikalahkan oleh ngantuknya. Karena dia sangat lelah di hari itu karena pekerjaannya. Maka ketika istrinya bawa dengan makanan, apa yang dikatakan oleh istrinya? "Khaybatan lak." Sungguh rugi engkau, wahai Qais. Kenapa? Dia tertidur sebelum ia berbuka. Maka tidak boleh baginya lagi untuk berbuka di malam itu sampai datang maghrib yang selanjutnya. Tuh. Ketika ini terjadi pada sahabat tersebut, diceritakanlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat. Apa itu? "Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum." Sungguh telah halal bagimu di malam waktu siam, waktu berpuasa, ar-rafath. Ar-rafath di sini adalah al-jima'. Ila nisaikum. Maka ketika ia mendengar ayat ini turun, farihu biha farhan syadidan. Ia pun gembira dengan semangatnya. Sampai turun ayat, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Boleh bagimu makan setelah ghurubus syams sampai muncul matahari, yakni al-fajr as-sadiq, barulah saat itu engkau menahan lagi sampai maghribnya. Maka apa yang bisa kita simpulkan ya ikhwan? Bahwasanya puasa Ramadan ini diwajibkan dengan 3 tahap. Tahap yang pertama, al-abdu kana mukhayyaran, memilih baina as-sawmi wa al-iftar. Tamam? Ini yang pertama. Yang kedua, wajib puasa, tapi siapa yang tidur sebelum iftar atau siapa yang salat isya, maka tidak boleh lagi setelahnya sampai ghurub di hari selanjutnya untuk berbuka ataupun berjima'. Yang ketiga adalah cara kita berpuasa saat ini. Maka ini bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap hambanya. Ini bentuk rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Yang dimana wallahi ya ikhwan, kalau kita melakukan cara yang kedua, maka demi Allah kita tidak akan mampu untuk melakukannya, karena sangat sulit untuk melakukan cara seperti itu. Makanya ketika itu terhapuskan, para sahabat sangat bergembira akan hal tersebut. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kapan puasa Ramadan itu diwajibkan? Al-Imam Al-Mardawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Insaf pernah berkata, "Furida Ramadanu fi sanati tsaniyah ijma'an. Fasama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat ijma'an." Tuh. Bahwasanya puasa ini diwajibkan di tahun kedua di bulan Hijriyah. Dan itu ijma' secara kesepakatan dari kalangan para ulama. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa berapa Ramadan? 9 Ramadan, dan itu juga ijma'. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan perkara itu, di mana Al-Imam An-Nawawi mengatakan, "Shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 Ramadanat li'annahu furida fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah. Wa tuwfiya an-nabi fi syahri Rabi'in al-awwal sanata 11 min al-hijrah." Kapan diwajibkan puasa Ramadan itu? Di tahun kedua dari tahun Hijriyah. Tamam? Tayyib. Kapan Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal? Tahun Rabi' al-awwal di tahun ke-11. Berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan berapa Ramadan? 9. Dan ini ijma'. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Apa sebab bulan ini dinamakan sebagai Ramadan? Apa sebab bulan ini dinamakan sebagai Ramadan? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah di dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang kenapa bulan ini dinamakan sebagai bulan Ramadan. Yang pertama,
bulan ini dinamakan sebagai bulan Ramadan diambil dari kata ramda. Diambil dari kata ramda, dan ramda itu syiddatul har. Syiddatul har. Terik. Panas yang begitu terik. Sehingga dinamakan bulan ini sebagai bulan Ramadan karena kata orang Arab yarmadu fihi dzunub ay yuhrikuha wa yuhlikuha. Karena di bulan ini dosa-dosa itu dibakar, dosa-dosa itu dihilangkan, dihapuskan. Diambil dari kata ramda. Ucapan yang lain bahwasanya bulan ini dinamakan sebagai bulan Ramadan karena awal puasa itu diwajibkan dan diperintahkan oleh Allah Azza wa Jal itu mencocoki cuaca yang panas pada saat itu, sehingga dinamakan sebagai bulan Ramadan. Ramadan itu ya ikhwan diambil dari kata ar-ramad, dan ramad itu adalah al-harar, al-har. Ramad itu diambil dan memiliki makna apa? Al-har, cuaca yang sangat panas, sehingga dinamakanlah puasa di bulan Ramadan, karena di bulan Ramadan saat itu identik dengan cuaca yang sangat panas. Ini beberapa faedah yang wajib untuk kita pahami, yang wajib untuk kita pahami dari bagaimanakah awal bulan Ramadan itu diwajibkan. Yang kedua, apa sebab kenapa bulan Ramadan ini dikatakan sebagai Ramadan? Kemudian kapan puasa Ramadan itu diwajibkan dan di tahun berapa? Kemudian berapa Ramadan Nabi SAW berpuasa? Ini wajib untuk kita ketahui. Maka ini sebagai muqaddimah sebelum kita masuk ke dalam kitabnya. Barakallahu fikum. Man yaqra? Kita masuk ke dalam pembahasan kita. من يقرأ تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصيام الأصل فيه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الآية. أحسن الله إليكم. Al-Imam Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan Kitabus Siyam sebagai muqaddimah, bahwasanya apa yang akan kita pelajari ini berkaitan dengan hukum-hukum siyam, hukum-hukum puasa. Begitupun sebelum kita masuk ke dalam ayatnya, kita hendak mengetahui apa makna puasa ini, siyam ini secara bahasa, dan apa makna puasa ini secara syar'i. Puasa secara bahasa ya ikhwan adalah al-imsak. As-siyamu fil lughati al-imsak, menahan diri. Menahan diri. Maka boleh bagi kita untuk mengatakan bahwasanya orang-orang yang menahan diri dari berbicara itu kita katakan sebagai orang yang berpuasa. Itu bisa kita katakan sebagai orang yang shaim. Maka orang-orang yang menahan dirinya dari berbicara bisa kita katakan sebagai shaim. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maryam, di mana Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inni nadartu lirrahmani shauman." Apa shauman di sini? Imsakan 'anil kalam. Maka menahan diri dari berbicara itu boleh kita katakan sebagai shaim, orang yang menahan, orang yang menahan. Ini dari sisi bahasa ya ikhwan. Adapun dari sisi istilah, ketika kita katakan istilah, yakni ittifaq al-ulama fi hadzal fan. Karena istalah maknahu apa? Ittafaqa. Istilah ittifaq. Maka as-siyam istilahan, qala an-Nawawi rahimahullahu rahmatan wasi'ah, dan ini makna pengertian yang paling indah menurut saya, di mana Al-Imam An-Nawawi memberikan pengertian terhadap puasa itu dengan istilah imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus
min syakhsin makhsus. Tuh. Ini pengertian secara syar'i dari kata puasa. Apa kata Imam Nawawi rahimahullah? Imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus min syakhsin makhsus. Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah tabaraka wa ta'ala mengikuti pengertian itu. Mengikuti apa yang diucapkan oleh Al-Imam Nawawi. Hanya saja ia mengganti lafaz yang terakhir. Apa itu lafaz yang terakhir? Min syakhsin makhsus dengan kata bi syara'id makhsusah. Tuh. Maka istilah Al-Imam Ibn Hajar dari pengertian puasa apa? Imsakun makhsus an syai'in makhsus fi zamanin makhsus bi syara'id makhsusah. Ia mengganti min syakhsin makhsus dengan bi syara'id makhsusah. Apa makna dari pengertian yang diucapkan oleh Al-Imam An-Nawawi dengan Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah? Tafsirannya adalah apa yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, di mana Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan al-imsaku anil mufattirat ma'iqtiranin niyyah min tulu'il fajri ila ghurubish syams. Inilah maknanya. Coba kita pahami satu-satu. Imsakun makhsus. Apa itu? Al-imsak makhsus di sini adalah al-imsak biniyati ta'abbud. Biniyati ta'abbud. Bukan biniyatil himyah. Bukan dengan niat untuk diet. Atau bukan niat berobat. Karena ada beberapa penyakit yang kata dokter antum harus puasa. Kalau niatnya untuk berobat atau diet dan ia melakukan puasa, maka tidak ada pahala baginya. Walaupun ini dinamakan sebagai puasa dari sisi bahasa. Tuh. Walaupun orang yang diet, orang yang berobat dengan cara berpuasa dinamakan sebagai puasa dari sisi bahasa lughah, tapi tidak dari sisi istilah. Karena makna imsakun makhsus ay al-imsak biniyati ta'abbud. Kemudian an syai'in makhsus, menahan diri dari syai' makhsus, dari perkara-perkara yang khusus. Apa itu? Mufattiratis siyam, dari makanan, dari minuman atau dari jima'. Maka menahan diri dari perkara-perkara yang khusus, yakni makanan, minuman dan jima', dengan niat menyembah Allah Azza wa Jal, beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian kita pindah ke lafaz yang selanjutnya. Fi zamanin makhsus, pada waktu yang khusus. Waktu yang khusus di sini adalah dari tulu' al-fajr ila ghurub asy-syams, sampai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya matahari. Ini makna zaman makhsus. Min syakhsin makhsus, dari orang-orang yang khusus. Apa itu orang-orang khusus? Ini akan kita jelaskan nantinya dari syarat-syarat orang yang berpuasa, atau kepada siapakah puasa itu diwajibkan. Ini tidak semua orang wajib atasnya puasa. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat sihhanya, ada syarat wujubnya. Maka tidak semua orang wajib atasnya berpuasa. Tapi hukum asal dari puasa adalah wajib. Puasa Ramadan adalah wajib. Tapi kalau kita sekarang masuk ke perkara-perkara personal, fulan apakah wajib baginya berpuasa, kita lihat apakah ada syarat-syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya. Ini akan kita jelaskan. Maka hendaknya ikhwani rahimani wa rahimakumullah, kita pahami makna puasa ini secara bahasa dan istilah. Huna mafhum? Hal indakum soal? Kita pindah ke ucapan al-muallif, di mana al-muallif Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di
rahimahullah mengatakan al-aslu fihi qawluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Al-aslu fihi, al-asl ya ikhwan di dalam bahasa, secara bahasa apa? Ma yubna alaihi ghairu. Alis kadalik? Maka makna al-asl secara bahasa apa? Ma yubna alaihi ghairu. Ini dari makna bahasa. Walaupun dari sisi makna ini ada beberapa ucapan-ucapan dari para ulama yang mengoreksi makna ini. Coba kita teliti. Ma yubna alaihi ghairu. Al-asl artinya secara bahasa ma yubna alaihi ghairu, apa-apa yang dibangun di atasnya perkara-perkara yang lain. Tuh. Sekarang kita kasih contoh. As-saqfu, atap nih. Atap nih dibangun di atas apa? Amud, tiang. Zain, atap nih dibangun di atas tiang. Apakah boleh kita katakan bahwasanya aslu saqfi al-amud? Apakah boleh kita katakan hadzal amud aslun lis-saqf? Enggak. Dan ini bittifaq. Karena tidak mungkin atap ini benar, atap ini dibangun di atas tiang. Tapi apakah tiang ini asalnya? Kata para ahli lugha dan para ulama enggak. Makanya makna yang paling bagus untuk asal dari sisi bahasa, aslu syai'i asasuhu. Tuh. Maka makna yang paling benar dari sisi bahasa untuk kalimat asal ini asas. Asasuhu. Bukan ma yubna alaihi ghairu. Aslu syajar ma'ruf. Aslu jidar asasuhu. Aslu syajar asasuhu. Aslu saqaf asasuhu. Ini makna yang paling benar dari sisi bahasa. Adapun dari sisi istilah ya ikhwan, kalimat asal ini digunakan pada 4 perkara. Kalimat asal ini digunakan pada 4 makna. Makna yang pertama ya ikhwan, untuk asal ad-dalil. Dan inilah yang diinginkan di dalam kitab ini. Ketika kita katakan ya akhi al-aslu fi hadhihi al-mas'alah al-kitab was sunnah, bahwa dalil pada permasalahan itu, pada permasalahan ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka kalimatul asal di dalam penggunaan para ulama syariah, makna yang pertama adalah ad-dalil. Zain adalah ad-dalil. Seperti pada ucapan Al-Imam Sa'di di sini, al-aslu fi, dalilnya pada permasalahan puasa ini adalah qauluhu ta'ala. Dalil apa? Dalil wajibnya. Tuh. Adapun makna yang kedua, al-qaidah al-mustamirrah, kaidah yang berkelanjutan. Maka kalimat asal digunakan di makna yang kedua atau pada makna yang kedua sebagai al-qaidah al-mustamirrah. Kita kasih contoh. Al-asal tahrimul maitah. Alis kedalik. Al-asal tahrimul maitah. Hukum asal dari bangkai itu apa? Haram. Tamam? Kenapa? Dan ini kaidah mustamirrah, kaidah yang berkelanjutan, kecuali pada perkara darurat. Kecuali pada perkara darurat, maka saat ini boleh bagi kita untuk memakannya. Tapi ad-darurat apa? Tubihu al-mahzurat. Kemudian perkara darurat itu boleh dilakukan dengan kadarnya, bukan sampai kita kenyang. Tuh. Maka ini makna al-qaidah al-mustamirrah. Sama dengan ucapan kita al-aslu fi syai'i apa? Al-ibaha. Hukum asal dari segala sesuatu itu ibahah. Ini kaidah mustamirrah, kecuali datang kepada kita sebuah dalil yang melarangnya. Maka kalimat asal di sini maknanya al-qaidah al-mustamirrah. Adapun makna yang ketiga, al-aslu fi babil qiyas. Al-asl fi bab al-qiyas. Kalimat asal yang digunakan di dalam pembahasan qiyas. Kita tahu bahwasanya qiyas itu terbagi menjadi beberapa rukun 4. Ada 4 rukun qiyas. Ada 4 rukun qiyas. Rukun yang pertama adalah asl. Ini yang dimaksud. Rukun yang kedua adalah far'a. Rukun yang ketiga adalah illah. Rukun yang keempat adalah hukum. Kalau seseorang ingin mengiaskan sesuatu dengan yang lain, maka wajib engkau punya asalnya, wajib engkau memiliki cabangnya, wajib engkau memiliki sebabnya,
wajib engkau memiliki hukumnya. Tuh, 4 arkan al-qiyas. Ini digunakan untuk atau pada kalimat al-asl. Huna wadih? Mana yang keempat? Ma yustashab. Ma yustashab. Ma yustashab bisad. Apa itu istishab? Istishab itu ya ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, wasfun thabit. Kita kasih contoh, sebuah sifat yang thabit pada diri seseorang. Tapi setelah itu ada keraguan pada sifat ini. Ada keraguan pada sifat ini. Kita kasih contoh. Saya sudah berwudu nih untuk salat asar. Kemudian setelah datang salat maghrib, saya ragu. Apakah saya masih berada di atas wudu saya atau tidak? Atau tidak? Mungkin bisa saja saya tidur. Atau mungkin bisa saja saya dikalahkan oleh ngantuk yang berat. Maka kita katakan al-aslu fil insani baqa'ut tahara. Hukum asal pada manusia adalah adanya tahara itu sendiri. Wal yaqinu la yazulu bisyak. Sifat yakin itu tidak hilang dengan sifat yang ragu. Maka ini penting untuk kita perhatikan, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Wadah? Di sini dipahami 4 makna terhadap kata al-asl. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, bahwasanya dalil akan kewajiban berpuasa itu ada pada firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba 'alaikum, telah diwajibkan untukmu. Karena kalimat kutiba ya ikhwan min alfadhil wujub as-sarihah. Kutiba awil kitaba, kataba yaktubu. Kata para ulama usuliyin atau usuliyun, kutiba ini min alfadhil wujub as-sarihah, dari lafaz-lafaz yang menunjukkan kewajiban secara nyata dan jelas. Maka kalimat kutiba alaikum ay furida alaikum, diwajibkan atasmu as-siyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Puasa Ramadan ini bagian dari rukun Islam. Bagian dari rukun Islam yang 5. Maka dalil wajibnya puasa Ramadan ini diambil dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dalil akan kewajiban puasa Ramadan diambil dari Al-Quran, sunnah dan ijma'. Al-Quran adalah ayat yang tadi kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Adapun sunnah dari hadis Ibnu Umar marfu', bunyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zakah wa hajj al-bait wa saum ramadan. Adapun ijma' ajma'al muslimun ala wujubi siyami ramadan wa ajma'u aidan ala anna man jahada wujub siyam ramadan faqad kafar. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, ia menjadi kafir. Maka umat ini sepakat akan kewajibannya. Umat ini sepakat akan kewajibannya. Sepakat akan kewajiban apa? Kewajiban puasa Ramadan. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Al-akhir, karena syekh kita sudah datang. Siapa yang mengingkari wajibnya puasa Ramadan, ia menjadi kafir. Ini kesepakatan para ulama. Kenapa? Karena dia mengingkari syai'an minal ma'lumi bid-dini bid-darurah. Dia telah mengingkari sesuatu yang jelas hukumnya di dalam Islam itu sendiri. Sama halnya, siapa yang mengingkari atau tidak meyakini bahwasanya zina itu haram, kafir. Siapa saja yang mengingkari perkara di antara perkara-perkara yang hukumnya jelas di dalam Islam, maka ia menjadi kafir. Maka ini penting untuk kita perhatikan. Tapi ini hukum asal, bukan al-hukm ala al-muayyan. Intabih.
Hukum 'ala al-mu'ayyan labudda min tawaffur asy-syurut wa intifa' al-mawani. Intabih ala hadha al-amr. Tayyib, kalau dia meninggalkan puasa itu karena rasa malas, apakah yang menjadi kafir? Tidak. Man taraka siyam Ramadan tahawunan wa kaslan faqad ata kabiratan min kabairid dzunub. Min kabairid dzunub. Jadi siapa yang meninggalkan puasa karena rasa malas, maka ia telah melakukan dosa yang sangat besar. Apa dalilnya? Hadis Abu Umamah Al-Bahili, di mana ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Baina ana naim id atani rajulan." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya tidur nih, ada dua orang yang mendatangiku. Fa akhadha bi dhab'i. Kemudian dua orang ini mengambil lenganku, ad-dhab' hadha. Mengambil lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Kemudian dua orang ini membawa saya ke gunung yang tidak rata, sulit untuk kita naik ke atasnya. Maka dua orang ini mengatakan, "Is'ad, naiklah." Maka Nabi SAW katakan, "Inni la utiqu, saya tidak mampu." Maka dua orang ini mengatakan, "Inna sanusahhiluhu lak." Kami akan memudahkannya untukmu, kami akan membantumu. Fasa'idtu. Kata Nabi SAW, hatta idza kuntu fi sawa'il jabal idzan bi aswatin syadidah. Maka ketika saya sampai di puncak gunung ini, ada suara yang sangat keras, ada teriakan yang sangat keras. Maka saya pun berkata, kata Nabi, "Ma hadhil aswat?" Apa suara ini? Teriakan siapa ini? Maka kata dua orang ini, "Hadza uwa'u ahlin nar." Teriakan ini adalah teriakan para penduduk neraka. Summa intalaqa bi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dua orang ini membawaku ke tempat yang lain. Fa idzan ana biqaumin mu'allaqina bi'araqibihim. Kemudian setelah dua orang ini membawa saya ke tempat yang lain, saya berada di suatu kaum yang di mana kaum itu digantung dengan urat di atas tumitnya. Antum tahu tumit? Ada urat di situ. Itu digantung dengan urat itu. Otomatis dia terbalik dong. Sah? Kemudian Nabi SAW mengatakan, musyaqqaqatin ashdaquhum. Rahang bawahnya terbelah. Tasilu ashdaquhum daman. Rahang bawahnya mengeluarkan darah. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Man haula?" Siapa orang itu? Kenapa bisa keadaannya seperti ini? Maka kata dua orang tadi, "Haula'il ladzina yuftirun qabla tahillati shaumihim." Orang-orang yang diazab itu, keadaannya seperti itu adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Yakni meninggalkan puasa, kaslan. Yang seharusnya dia puasa, dia malah berbuka. Ini belum waktunya. Maka dia diazab seperti itu. Dan ini adalah azab bagi orang-orang yang melakukan hal ini. Fantabihu ya ikhwan. Maka wajib untuk kita perhatikan adab di dalam bulan Ramadan dan ahkam yang berkaitan dengan puasa Ramadan. InsyaAllah setelah ini kita akan membahas pada siapakah puasa Ramadan ini diwajibkan. Ala kulli muslimin balighin aqil. Ini ucapan siapa? Al-Imam Abdurrahman Nasiruddin Al-Albani. Karena syekh kita sudah datang, ja'a syekh hafizahullah, sayatina durusan tayyiban mubarakah. Kita cukupkan pelajaran hari ini di sini. InsyaAllah bisa jadi besok kita akan hilangkan atau kita akan ganti fitnatut takfir untuk kita bahas sebagai lanjutan dari kitab ini, kitab Manhajis Salikin, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa ihtimamikum. Dan ikhwan yang ada di Telegram, jazakumullahu khairan. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.